siang hari ini saya akan berbicara tentang local flap untuk defek di daerah kepala dan leher. Pengetahuan tentang anatomi penting sekali dalam operasi facial plasty karena berkaitan dengan orientasi kemungkinan terjadi scar, kemudian sejauh mana juga undermining jaringan yang akan dilakukan, kemudian juga blok anestesi mungkin akan kita lakukan, dan dalam hal ini itu desain flap atau graf yang akan kita gunakan. Pilihan terbaik dari Relaxed Skin Extension Line atau RSTL merupakan pertimbangan utama kita dalam merencanakan insisi di daerah wajah untuk menghindari kemungkinan timbulnya komplikasi scar. Nah, garis ini terlihat jelas saat kita tersenyum atau melakukan gerakan emosional ekspresi yang dinamik seperti mengerutkan dahi. Kemudian secara kerutan, garis ini juga sangat jelas pada usia yang lebih tua atau orang tua. Nah, kita mengenal yang namanya facial aesthetic unit atau unit estetika wajah yang merupakan garis khayal di mana kita membagi wajah ini menjadi beberapa bagian, dan pada bagian ini terdapat adanya kesamaan warna, tekstur, dan elastisitas kulit. Nah, penutupan suatu defek di daerah wajah berorientasi kepada RSTL yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian di mana jika kita menutup suatu defek operasi, maka sedapat mungkin kita menyesuaikan dengan estetik unit pada bagian tersebut, sehingga menghasilkan hasil operasi yang baik secara kosmetik. Sedikit bicara tentang anatomi dari kulit. Berat total kulit kita itu sekitar 3,8 kg. Ya, itu berat itu merupakan nomor 4 setelah otot, kemudian lemak dan tulang. Nah, saat inspirasi kulit kita itu luasnya sekitar 4 meter persegi, kulit sangkar. Nah, ketebalan dari kulit, elastis kulit ini bervariasi tergantung dari regio anatomi, kemudian usia dan jenis kelamin. Pada sebagian orang dikenal suatu kondisi yang dinamakan hyperelastic skin, di mana ciri klinis diantaranya adalah bisa ditemukan umbilikus atau pusar yang bertudung bagian atasnya, kemudian jempol yang bisa menyentuh bagian bawah lengan bawah, dan siku dengan sudut yang lentik. Nah, dari literatur dikatakan orang-orang yang memiliki ciri klinis di atas itu berisiko lebih tinggi untuk timbulnya scar setelah dilakukan tindakan operasi. Nah, ini pengetahuan sedikit tentang suplai pembuluh darah di daerah wajah. Ini juga suatu dasar penting sebelum kita melakukan tindakan flap kulit, di mana sebagian besar kulit wajah dan kepala kita diperdarahi oleh arteri karotis eksterna, dan sebagian kecil di daerah dahi dan bagian atas hidung kita oleh arteri karotis interna. Nah, ini juga saat melakukan infiltrasi anestesi lokal, kita menempatkan atau deposit zat anestesi di daerah atau di lokasi pembuluh darah yang mendarahinya. Jadi pada slide ini mungkin ada di daerah supratrochlear, kemudian di rhinion di pangkal hidung, kemudian juga di sudut bibir, dan itu merupakan cabang utama dari arteri facialis. Nah, terminologi split thickness skin graft untuk defek kulit yang luas seperti kita gunakan untuk perbedaannya dulu ya. Skin flap itu apabila ada masih memiliki pembuluh darah yang asli dari flap tersebut. Jadi kita memindahkan kulit tapi masih mempunyai pembuluh darah yang asli dari bagian kulit tersebut. Nah, sedangkan skin graft itu
sepenuhnya merupakan pembuluh darah yang baru dari kulit yang kita tempatkan atau kita pindahkan. Nah, split skin graft ini terbagi dua, ada split thickness skin graft, kemudian ada full thickness skin graft, di mana kalau split thickness ini partial thickness, di mana kita mengambil sebagian dari dermis atau epidermis, sedangkan full thickness kita mengambil komplit dari lapisan dermis dan epidermis. Nah, di skin flap sendiri kita mengenal adanya nanti istilah ada body, kemudian ada pedicle, di mana kalau body itu adalah bagian utama dari kulit yang akan kita geser atau kita pindahkan ke bagian lain untuk menutup flap. Nah, sedangkan pedicle itu adalah tempat di mana beradanya vaskularisasi dari flap yang akan kita buat. Nah, kemudian ada istilah pivot point atau titik di mana sudut terbentuk dari flap dengan primary defect atau defect primer yang akan kita tutup. Sedangkan defect secondary itu adalah defect yang timbul akibat pergeseran kulit yang akan kita lakukan untuk penutupan suatu defect. Nah, ada suatu ketimpangan sebenarnya, ada perbandingan atau rasio panjang atau lebar dari suatu flap, di mana flap ini akan mengalami proses nekrotik atau nekrosis pada saat flap melewati batas kritisnya, yaitu tarikan maksimalnya. Dan itu tidak berkaitan dengan lebarnya suatu flap, tapi berkaitan dengan panjang flapnya. Nah, sedangkan dilihat dari perbandingan berdasarkan usia, maka pada penderita yang berusia lebih tua, mungkin flap itu bisa ditarik ya, lebih panjang karena kelenturan kulitnya, tapi stres jaringan akan juga mengalami peningkatan. Nah, kita tahu jika usia sudah tua, maka stres atau jaringan atau tahanan kapilernya juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini klasifikasi berdasarkan ada berdasarkan pembuluh darah yang mensuplainya, kemudian juga metode transfer dari flap, nanti akan kita bicarakan mungkin satu-satu dan ada beberapa contoh ya. Ini juga variasi klasifikasi flap dari David Tolhurst ya, membagi berdasarkan kulit, kemudian blood supply juga, suplai darah, kemudian bentuk dan destinasi. Semuanya mungkin tidak jauh berbeda, hampir sama pembagiannya. Nah, kemudian dari pembuluh darah yang mensuplainya itu ada axial pattern flap, kemudian ada random pattern flap, di mana axial ini merupakan pembuluh darah yang langsung dari kulit, ya, termasuk di dalamnya juga arteri dan vena di sana. Nah, sedangkan berdasarkan suplai pembuluh darah ada random, kemudian ada arteri cutaneus, kemudian fasciocutaneus, ada juga masuk musculocutaneus. Kemudian mungkin nanti akan kita berikan beberapa contoh. Nah, pertama untuk rotasi flap, ya. Nah, rotasi flap ini paling perbandingan itu tidak tidak, jangan sampai lebih dari 50% jika defek akan kita tutup dengan perputaran yang akan kita lakukan, itu tidak boleh lebih dari 50% besarnya, karena nanti akan mengurangi regangan atau tegangan yang akan timbul dari perputaran ini. Nah, jadi idealnya perbandingan itu ada 2:1, di mana defek yang timbul, kemudian defek primer yang timbul akan kita perluas maksimal dari 2 kali panjang defek itu untuk menghasilkan putaran regangan yang baik. Ini contoh aplikasinya pada defek yang terdapat pada zigoma atau malar. Nah, kita lihat di sudut mata, kemudian kita lakukan rotasi flap, dan setelah operasi terlihat hasilnya cukup baik. Nah, untuk aplikasi juga bisa kita gunakan di daerah sudut bibir atas. Nah, pada ini terlihat di ukuran 1x5 cm ya, kemudian dilakukan rotasi flap.
Kemudian flap transposisi. Nah, ini desain flap yang mungkin lebih simple dan lebih safety, di mana pembuluh darah yang kita gunakan itu lebih bisa dikompensasi atau lebih baik ya dibandingkan rotasi flap yang tadi. Nah, untuk efektifnya suatu flap itu juga maksimal itu perputarannya itu adalah jangan sampai lebih dari 90 derajat ya. Karena kalau kita merotasi atau memutar suatu flap lebih dari 90, maka dia akan kehilangan panjangnya itu lebih kurang 15 derajat, 15% dari panjang flap yang awal ya. Jadi kemudian kalau dia sampai 180 derajat maka tinggal kehilangan panjangnya itu adalah sekitar 40%. Dan semakin besar perputaran sudutnya maka standing cutaneous deformity atau dog ear ini akan juga semakin besar. Nah, ini rhombic transposition flap. Ada beberapa jenis dari rhombic ini sebenarnya yang kita gunakan. Ya, ada variasi dari rhombic flap, ya, ada Lambert, kemudian ada modifikasi dari Dovermental dan ada Webster 30 derajat. Nah, ini billow flap, di mana billow flap ini merupakan sebenarnya modifikasi dari Z-plasty untuk melakukan reposisi ya. Nah, pada billow flap ini regangan itu akan bisa terdistribusi dari beberapa lobus yang kita bentuk gitu. Jadi kalau rotasi tadi single satu mungkin regangan cukup besar, maka billow flap ini akan menghasilkan regangan kulit yang lebih baik. Nah, biasa billow flap ini sering kita gunakan pada kasus atau defek yang terdapat di nasal tip, ya, nasal tip. Nah, tapi prinsipnya sekali lagi tetap mengacu kepada facial aesthetic unit tadi ya. Dalam hal ini maka kita pakai adalah nasal aesthetic unit. Jadi sedapat mungkin kita menutup defek itu sesuai dengan besaran dari nasal aesthetic unit yang mengenainya ya. Kalaupun lebih dari satu aesthetic unit maka usahakan itu menyesuaikan dengan aesthetic unit di sekitarnya. Nah, ini Z-plasty. Nah, Z-plasty ini sangat sering kita pakai ya terutama untuk mengurangi revisi atau regangan atau scar yang terbentuk. Nah, bisa kita pakai Z-plasty untuk menguranginya ya, untuk mengurangi dari revisi scar. Nah, ini Z-plasty pada flap transposisi. Nah, jadi flap ini ada sebenarnya nama ini ada kombinasi juga ya, ada tidak mutlak satu nama, misalnya rotasi saja, kemudian Z-plasty bisa saja nanti bergabung dengan beberapa flap yang lain gitu. Nah, ini aplikasi dari billow flap di nasal tip ya. Nah, ini island pedicle flap. Nah, island pedicle flap ini kulitnya mungkin secara permukaan akan bergeser penuh, tapi dia masih menyisakan pedicle atau kaki yang mengandung vaskularisasi untuk feedingnya. Jadi kita melakukan pergeseran kulit secara keseluruhan, tapi tidak mengangkat kulit, tapi masih ada tersisa di bagian bawahnya. Itu bisa unipedicle atau satu kulit, satu pedicle, mungkin bisa bilateral pedicle ya. Jadi bisa dua, tergantung nanti keperluan atau kebutuhan kita saat operasi. Nah, ini contoh island pedicle flap pada daerah dahi. Kita menggeserkan kulit secara penuh, tapi masih menyisakan pedicle atau vaskularisasi di bagian bawahnya. Nah, kemudian advancement flap banyak variasinya juga, ada H-plasty, kemudian ada U-plasty, ada OT atau AT-plasty, kemudian ada subcutaneous tissue pedicle island, ya, kemudian ada VY atau YV island. Nah, untuk mengurangi regangan dari advancement
flap ini atau pergeseran flap ini, maka kita melakukan pemotongan di sudut pivot flap-nya ya. Jadi ada burrow triangle, itu bisa kita lakukan pemotongan sudut segitiga untuk menghindari terjadinya cutaneous standing defect tadi atau dog ear tadi. Nah ini plasti, di mana juga ada beberapa variasi yang bisa kita pakai untuk mengurangi terjadinya standing cutaneous defect ini atau dog ear ini. Nah ini OZ plasti, rotasi dilakukan dari dua arah ya, bilateral rotasi. Nah, ini VY flap, termasuk dari advancement flap ya, untuk bisa digunakan pada untuk rekonstruksi di daerah pipi ya, atau bisa juga di daerah yang paling baik katanya bisa dilakukan untuk daerah nasolabial dan area dari perialar ya. Nah, ini interpolasi flap ya, interpolasi flap yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Nelaton itu untuk rekonstruksi kolumella. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam hal menutup suatu defek, kadang-kadang kita memerlukan atau melakukan beberapa jenis flap sekaligus. Jadi tidak hanya melakukan single flap, ya, tapi ada beberapa kombinasi dari flap atau juga kombinasi juga dengan skin graft yang tadi. Nah, jadi kita memang harus bisa menghayalkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Ya, tentu saja analisis sebelum operasi sangat penting. Kira-kira apa dan di mana flap yang akan bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa teknik mungkin atau tips untuk local flap ini. Yang pertama dokumentasi. Sekali lagi dokumentasi ini sangat penting. Di samping untuk perencanaan operasi juga kita tentu saja berkaitan juga dengan mungkin ada kasus untuk hukum atau medico legal. Kemudian juga bisa mereview kira-kira hasil apa yang akan kita bisa dapatkan. Ya, jadi sekali lagi dokumentasi seperti foto itu sangat penting dilakukan dan tentu saja ini juga harus dari seizin pasien ya, kita harus bisa memberikan informasi atau pemahaman untuk apa kita pengambilan foto. Kemudian lokal anestesi dari literatur yang kita ambil sebenarnya banyak pilihan-pilihan ya, ada lidocaine ya, kemudian bisa ada lignocaine juga ya, kemudian bisa naropin. Nah, cuman ada catatan untuk beberapa jenis lokal anestesi ini yang bersifat toksik untuk jantung atau kardiovaskular. Nah, komplikasi dari flap, nah kita bagi dua, ada yang segera terjadi setelah operasi, ada yang bersifat late post atau setelah operasi. Yang terbanyak adalah hematoma ya. Jadi untuk kasus segera setelah operasi hematoma, ya, nah, itu juga harus bisa kita identifikasi segera setelah terjadinya, setelah kita lakukan rekonstruksi, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang kita perlukan ya, untuk merilis atau mengevakuasi darah yang ada di bawah, menumpuknya darah ya di bawah flap yang kita lakukan. Kemudian ya sekali lagi diagnosis yang cermat sebelum operasi sangat penting. Kemudian perencanaan operasi termasuk analisis flap yang kita akan gunakan. Kemudian juga teknik operasi ya, itu sangat penting untuk menghindari komplikasi yang akan mungkin terjadi. Dan prinsip dari ahli operasi yang lama ya, jadi bahwasanya kalau memang ada sesuatu yang bisa kita tunda sampai besok gitu ya, apa langkah lebih baik ya untuk mendapatkan hasil yang lebih, analisis yang lebih baik. Jadi artinya tidak terburu-buru. Nah, ini ada beberapa kasus yang dapat kita lakukan ya. Mungkin untuk kasus sinus preauricular atau abses preauricular sering ya kita temukan di praktik sehari-hari. Kalau sinus preauricularnya baru terinfeksi atau belum terinfeksi, mungkin tindakannya lebih sederhana ya, artinya tidak banyak
yang mungkin insisinya mungkin tidak terlalu besar, masih elips ya. Tapi kalau sudah abses berulang, kemudian sudah terbentuk jaringan parut, ya kadang-kadang kita memerlukan tindakan yang sedikit lebih besar untuk menutup defeknya. Nah, pada kasus ini kita bisa lakukan insisi, kemudian penjahitan elips ya, kemudian dengan teknik jahitan segitiga ya kita gunakan. Kemudian pada kasus juga kasus keloid ya, pada keloid yang sering mungkin tindik di telinga. Nah, walaupun sampai sekarang memang belum ada juga terapi yang benar-benar memuaskan untuk keloid ini. Nah, untuk keloid yang berukuran lebih besar, nah kadang-kadang kita kesulitan untuk menutupnya karena keloid ini bersifat jaringannya sangat rapuh ya, jadi kulit yang di atasnya pun kadang-kadang tidak bisa menutup untuk daerah bawahnya. Nah, bisa kita kalau dia di daerah dari retroauricular, bisa mungkin kita ambil flap dari belakang, ya, kita advancement flap dari belakang, dan pada kasus ini bisa kita kombinasi untuk merangsang pertumbuhannya dengan menggunakan amnion. Nah, untuk kasus di daerah kafum simba atau di bagian sepertiga tengah dari telinga, kita bisa menggunakan retroauricular full stroke flap atau flip flop ya. Jadi kita jenisnya juga island, jadi ada kulit yang kita geser menembus dari belakang ke depan melalui insisi dari belakang ya, dan itu ada pedikelnya, jadi kulitnya bertransfer, dilakukan transfer ke depan tapi ada pedikelnya. Kemudian ada interpolated paramedian forehead flap. Nah, ini cukup sering kita gunakan untuk rekonstruksi yang sepertiga bawah dari hidung dan mengenai beberapa nasal unit. Ya. Seperti kasus yang sering adalah basal cell carcinoma atau basalioma. Ya, kita bisa lakukan frozen section atau Mohs surgery. Ya. Jadi kita lakukan kalau paramedian itu dulu median awalnya, kemudian dari tindakan yang sering dilakukan terlihat median ini banyak mengalami nekrotik, artinya supratrochlea arteri sebagai feeding utama itu sering terkena, maka kita sedikit geser ke samping melalui, kalau klinisnya itu ada namanya lateral glabellar crease ya. Jadi kalau kita mengkerutkan dahi, maka di sudut dahi itu ada sudut alis itu ada kerutan, itu maka lokasinya dari sana, itu lokasi dari supratrochlea arteri. Nah, masalahnya kalau defeknya terlalu luas, kita juga harus memikirkan, kalau kasus pertama tadi primary vein defectnya mungkin bisa kita tutup ya, bisa menggunakan tisu expander untuk melakukan dipasang tisu expander beberapa hari mungkin sebelum operasi. Tapi kalau untuk defek yang cukup besar di hidung, kita melakukan kadang penutupan defeknya kita lakukan beberapa kali ya, atau kita biarkan dulu secondary healingnya, kemudian baru kita tutup. Nah, pada kasus basal cell carcinoma atau basosquamous cell carcinoma, kadang-kadang kita memerlukan beberapa kali tahapan untuk menutup dari defek ini. Ya, tahap pertama mungkin kita lakukan untuk mengangkat tumor, kemudian melakukan forehead flap. Kemudian tahap kedua untuk divide flapnya kita potong, kita putuskan, kita potong. Kemudian baru tahap ketiga untuk rhinoplastinya. Nah, ini sekali lagi kita berikan informasi ke pasien bahwasanya ada beberapa tahapan operasi untuk melakukan penutupan defek di daerah hidung. Ini juga pada kasus bilog flap di daerah alar dari alar nasi, kita ambil dari pipi. Ya. Nah, pada kasus tumor di daerah columella, nah kita atau dasar hidung, kita bisa melakukan mesolabial advancement flap, island flap dari lipatan dari nasolabial, ya. Nasolabial kita island ya, kita undermining masuk ke bawah kulit, kemudian kita tutup untuk defek yang ada di bawah dasar hidung. Nah, pada kasus celah bibir dan celah langit-langit pun kita menggunakan beberapa teknik dari local flap ini.
ya seperti ada cleft lip atau labius kistis, kita sering kita pakai dua ya, Miller teknik dan Venetian Randall. Nah, Miller ini nama lainnya adalah advancement rotasi flap, di mana flap kita lakukan ada berupa rotasi, kita lipat ya. Kemudian Venetian Randall atau nama lainnya triangular flap. Pemilihan dari jenis yang dua ini tergantung dari kalau literatur sih tidak ada ya. Artinya harus yang baik mana itu tidak ada juga. Tergantung dari kenyamanan dari operator juga. Nah ini VI advancement flap pada pelatas kisis atau cleft palate. Untuk kasus ini incomplete ya, jadi celah langit-langit yang incomplete bisa kita lakukan flap advancement berupa VI flap. Nah ini bill flap pada kasus di alar nasi. Nah bisa kita combine dengan bolster atau kita bikin gulungan kasa untuk menekan untuk kasus yang defek yang tidak terlalu besar, bisa kita tekan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hematoma di bawah flap. Bagaimana kita sebutkan tadi, risiko komplikasi terbanyak dari flap ini adalah terbentuknya hematom di bawah flap yang kita lakukan. Nah ini posterior cervical flap atau motor flap. Ya pada kasus memang banyak ya basal cell carcinoma, kasusnya banyak dan tergantung ini juga ada yang lebih senang kita angkat dulu, baru nanti kita lakukan rekonstruksi. Tapi kalau seandainya kita bisa melakukan dengan frozen section atau mau surgery, kalau tersedia sarananya, maka bisa kita lakukan rekonstruksi langsung. Nah, hati-hati pada beberapa tempat anatomi, sekali lagi anatomi dari wajah kita ada beberapa facial danger zone ya, ada 7 sebenarnya, ada area wajah yang berbahaya. Nah, salah satunya adalah Pitangui line, itu di mana ada percabangan dari saraf facialis. Hati-hati, ada cabangan itu ditarik garis lurus dari ujung alis ke dan tragus. Nah, itu merupakan percabangan paling superior dari arteri facialis. Hati-hati melakukan insisi di daerah tersebut. Nah, seperti yang telah disampaikan, kadang-kadang kita memerlukan kombinasi antara skin flap dan skin graft ini. Ya, jadi pada kasus ini kita lakukan pada kasus fasciitis necrotizing post absces leher dalam, cukup banyak kasusnya kita bisa lakukan Dr. pectoral flap, ya, kemudian kombinasi dengan full thickness skin graft kita ambil di daerah femur atau daerah paha, ya. Ini juga pada kasus fasciitis necrotizing juga kita kombinasi untuk di daerah penutupan defek sekundernya itu dari full thickness skin graft. Nah, ini laserplasti pada daerah telinga, sekali lagi basal cell carcinoma. Ya, pada kasus ini pasiennya tidak mau dilakukan auriculoplasti, maka kita lakukan pengangkatan dan kita lakukan Z-plasti. Ini pada kasus frontocutaneous fistula dari sinusitis frontal, kita kalau dulu dikenal dengan glabellar incision, seperti insisi seperti kelelawar ya di atas dahi, itu sudah ditinggalkan. Maka sedapat mungkin kita memang di daerah wajah tidak melakukan insisi yang berlebihan. Nah, pada kasus ini kita lakukan VY flap, ditarik sedikit ke bawah, dan fistulanya di sudut matanya, ini sudut mata kiri, memang daerah yang cukup sulit untuk dilakukan penutupan, dan kita pilih untuk kasusnya adalah VY flap. Nah, untuk kasus tracheofistula postlaryngectomy atau pharyngocutaneous fistula itu juga bisa kita lakukan myocutaneous island flap dari daerah pektoral ya. Jadi kita ambil lapisan kulit dan otot, sebagian otot pectoralis major, kita undermining melalui kulit, kemudian kita keluarkan di ujung. Tentu saja ini dilakukan setelah kita melakukan repair atau menelusuri daerah mana saja yang terkena dari fistal itu ya. Kombinasi nanti dengan subbagian laring ya. Nah, pada kasus di giant nevus di daerah 1/3
tengah telinga, kita bisa kita lakukan defense buds advancement flap. Ada 2 stage ya, 2 tahap. Tahap pertama itu kita mengangkat, kemudian kita tarik advancement flap dari belakang, dari daerah temporal bagian belakang, bagian bawah. Kemudian tahap kedua divide untuk memutusnya. Nah, ini rotasi advancement flap pada defek yang cukup luas di daerah pipi atau mengenai daerah pangkal hidung. Ya, kita rotasi dari bagian bagian orbita inferior, kemudian kita tutup untuk mengantisipasi dari standing cutaneous defect atau dog ear ini, maka insisinya bisa kita perluas sampai ke bawah telinga. Ya. Di sebagian literatur bisa kita lanjutkan sampai ke daerah leher di bagian bawah. Ya. Nah, untuk double advancement island flap pada kasus basalioma di daerah depan telinga, hati-hati, di sana juga terdapat pembuluh darah yang besar. Kemudian juga ini pada kasus ini terdapat komplikasi di mana flap di bagian atasnya mengalami perubahan warna, tapi bukan nekrotik ya, tapi ada perubahan warna, mungkin terlalu regang mungkin, jadi sehingga pedicle di bawahnya mengalami feeding vaskularnya mengalami penyempitan. Sebagai kesimpulan, sekali lagi pemilihan flap atau desain flap ini sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang baik. Kemudian pengetahuan anatomi, sekali lagi pengetahuan anatomi yang tidak adekuat bisa saja menghasilkan vaskular pedicle yang tidak baik dan bisa juga akhirnya mengakibatkan kegagalan dari flap yang kita lakukan. Dan monitoring setelah operasi itu sangat penting untuk melihat kejadian atau komplikasi setelah flap, ya, di antaranya adalah hematoma, kemudian inking atau perputaran flap, ya, kemudian pembengkakan flap, dan bisa saja twisting atau terjepitnya pedicle yang kita lakukan. Terima kasih, mungkin cukup demikian.